Hai semuanya, perkenalkan saya Kyusela Elisa Tampunan dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang momen gaya atau torsi. Baiklah, apa itu momen gaya atau torsi? Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyebabkan suatu benda berputar atau berotasi. Persamaan atau rumus yang digunakan adalah jika theta atau sudut kurang dari 90 derajat, maka kita memakai rumus T sama dengan FR sin theta. Dan jika tau atau sudutnya 90 derajat, maka kita memakai rumus tau sama dengan F dikali R. Baiklah, contohnya seperti ada sebuah pintu yang memiliki engsel dan engselnya itulah sebagai porosnya. Teman-teman, contoh yang pertama adalah gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Jadi, yang ditanyakan momen gaya di titik A, maka bisa kita anggap porosnya ada di titik A ya teman-teman. Cara mengerjakannya seperti apa? Mari kita lihat teman-teman. Jika porosnya di titik A, F1 dia menarik batangnya tepat di poros dan tidak menyebabkan bendanya berputar atau berotasi dengan sempurna ya teman-teman. Jadi, F1 bernilai 0 karena F1 bekerja pada porosnya sehingga tidak menyebabkan benda berputar. Jadi, F1 bernilai 0 ya teman-teman. Sedangkan F2, batangnya menarik ke bawah, terus batangnya menarik ke bawah. Ini, terus porosnya di titik A, jadi kita berotasi searah jarum jam atau tau bernilai positif. Jadi teman-teman kita tulis di bawahnya sigma tau sama dengan tau 2. Oke. Baik. F3 menarik batangnya ke atas. Jadi, kalau porosnya di titik A, batangnya ditarik ke atas. Batangnya tidak berputar searah jarum jam dan nilai tau 3 adalah negatif. Dan teman-teman harus ingat, tau bernilai positif apabila menyebabkan benda berputar searah dengan jarum jam, dan tau bernilai negatif jika benda tersebut berputar tidak searah dengan jarum jam. Baik. Dan F4 menarik batangnya ke bawah, berarti batangnya berputar searah jarum jam dan tau 4 bernilai negatif. Jadi kita tulis teman-teman ditambah tau 4. Oke, kita tulis sigma tau sama dengan. Jadi kita langsung memasukkan semua kita memasukkan huruf-hurufnya. Jadi tau 2 yaitu F2 kali R2 kurang F3 dikali R3 ditambah F4 dikali R4. Oke. Sigma tau sama dengan, kita masukin F2 berapa nilainya? 4. Jadi 4 dikali R2 2 ya teman-teman. Ini R adalah jaraknya. Dikurang F3 adalah 5 ya teman-teman. Dan R-nya adalah 3 karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ditambah F4 adalah 10 tambah 2 ditambah 1 ditambah 3 yaitu 6 teman-teman. Terus 6. Sigma tau sama dengan 4 dikali 2 8 dikurang 5 dikali 3 15 ditambah 10 dikali 6 60. Oke. Jadi sigma tau sama dengan, teman-teman di sini kita 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Negatif 7 ditambah 60 sama dengan 53. Jadi 53 nm. Teman-teman kita masuk contoh kedua. Gaya F1, F2, F3 bekerja pada batang ABCD. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titiknya adalah. Baik teman-teman, di sini kita anggap berarti
porosnya ada di titik C. Jika porosnya ada di titik C, berarti F1 menarik batangnya ke atas, maka batangnya akan berotasi searah jarum jam. Baik teman-teman, kita tulis di sini sigma tau sama dengan tau 1. Baik teman-teman, masuk kita ke contoh 2. Gaya F1, F2, F3 bekerja pada batang ABCD. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap C adalah, baik teman-teman, berarti porosnya ada di titik C. Jika porosnya di titik C, berarti F1 menarik batangnya ke atas, maka batangnya akan berotasi searah jarum jam. F2 menarik batang dari D, berarti berputar dengan searah jarum jam. Ini teman-teman. Dan F3 mendorong batangnya ke atas, berarti akan berputar melawan arah jarum jam. Baik teman-teman, kita masukin rumusnya. Sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 dikurang tau 3. Kenapa ada dikurang? Karena tadi tau 3 bernilai negatif. Baik, kita masukin F1 dikali R1 ditambah F2 dikali R2 dikali sin 30 dikurang F3 dikali R3. Kenapa ada sin 30? Karena tadi Kenapa ada sin 30? Karena tadi di soal dia membentuk 30. Jadi di sini sudutnya adalah sin 30. Jadi sigma tau sama dengan F1-nya tadi adalah 4 dikali R1-nya tadi adalah 2 ditambah F2-nya tadi adalah 6 dikali F2-nya adalah 1 sin 30 berarti setengah ya teman-teman, bisa teman-teman cari, dikurang F3 dikali R3 yaitu 6 dikali 2. Jadi sigma taunya sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 tambah 6 dikali 1 sama dengan 6 6 dikali 1 sama dengan 6 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikurang 6 dikali 2 sama dengan 12. Sigma taunya jadi sama dengan 6 dikali setengah adalah 3 dikurang 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 8 ditambah 3 adalah 11 dikurang 11, jadi negatif 1 Newton meter. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan saya yang kurang jelas. Selamat siang, dadah.